Nah, dari keluarga ini, dari buah-buahnya pasti terus harus ada mengalir keluar ya, Frater ya. Kok di rumah aja gitu. Nah, maka kita akan menuju ke meja berikutnya, itu meja apa sih berikutnya tuh? Apostolit, Suster, pelayanan. Oh, meja apostolit ya. Meja pewartaan, meja pelayanan. Kalau kita ingat masa-masa inilah masa-masa yang sangat susah buat kita, masa pandemik. Maka kita mulai secara spesifik bagaimana pelayanan keluarga Dominikan awam dan keluarga para suster melayani, berada di garis depan, menjadi frontliners, yang ada di rumah sakit, yang ada di merawat orang-orang yang kena COVID. Nah, maka kita akan manggil, Suster, ada 3 sharer hari ini. Yang berikutnya ada Suster Yovita dari Purwokerto Barat. Kita manggil Suster Yovita, kita masuk Suster Yovita. Masuk ya. Yes. Kedua, ini pasti yang dipanggil pertama ini ya. Yang kedua kita panggil Suster Emerita, Suster Dokter ini. Suster Dokter, manakah Suster Emerita? Ini dia. Dan yang ketiga kita panggil Dokter Mayvi. Dokter Mayvi, Om Tio bisa dibantu saya. Dokter Mayvi ini mana ya? Bu Maria Mulyadi. Maria Mulyadi, sebentar. Sebentar Om, sebentar. Maria Mulyadi, saya. Iya. Oke. Frater Elson, maaf, Mayvi-nya masih praktek, Oh. Iya. Tadi baru saya hubungin, katanya masih 17 lagi. Oke. Baik. Berarti belum ya. Nanti Bu Maria ada di meja yang lain nih. Ya. Kita walaupun nggak Dokter Mayvi, saya ngeliat ada Ibu Weni dari Surabaya. Mungkin Bu Weni bisa ikut. Ini dia, saya udah melihat di sini. Kita masukin Bu Weni di sini. Ya, oke. Nah, sebenarnya masih satu lagi, Frater. Bu Ratna. Tuh. Satu lagi. Ada enggak ya? Harusnya bisa menampakkan sendiri nih. Siapa Suster? Ibu Bu Ratna. Mana ya? Iya, karena kita mau menemukan sebenarnya di sini gaya pewartaan era COVID itu kayak apa sih, gitu kan, di meja pelayanan ini. Pelayanannya itu kayak apa kalau sekarang ini posisinya di antara para suster dan ibu-ibu. Sebenarnya saya tuh pengennya bapak, tapi bapaknya siapa ya kira-kira ya? Ada enggak ya, Frater ya? Nah, itu. Ini masa Frater Widi sama Frater Elson saja ini. Bentar, ini saya harus manggil Om Teo. Masih wanita tidak apa-apa. Saya mau manggil Om Teo dan Tina, Kak Tina dari Surabaya untuk nemenin Suster. Oke, mana Tina? Sebentar, Kak Tina. Sebentar. Bu Weni juga belum co-host ya? Belum. Kak Tina bisa buka. Tina ya? Mungkin ya. Atas nama Tina bukan ya? Iya saya. Oke. Nakal ini ya, Frater Elson ini ya. Iya. Kita hari ini mau cerita tentang gimana sih pengalaman berada di garis depan dari Suster, dari Tante Weni, Tante Ratna. Nah, Kak Tina, tolong Suster ditemani jadi host ya, karena ini Frater Elson tuh sekarang jadi orang penting. Oh, jangan begitu. Kan Suster. Oke. Nah, walaupun bertemu Suster Yovita, dia tega meninggalkan kita. Iya, Suster dan ibu-ibu ini. Udah silakan cek Suster. dulu. Ya. Oke. Cek dulu bisa dibuka enggak ya? Tolong di-mute dulu. Buka unmute. Guys, mantap. Iya.
Halo semuanya, selamat pagi. Sister Yovita, Sur Sister. Emerita, Bu Weni, Bu Selamat Ratna, pagi. Tina. Ya, sister. Salam jumpa. Salam Ini jumpa ya. Nah, ini Frater Elsa nakal. meja ini meja kedua dari seluruh kepanjangan meja kita hari ini. Kita mau Dari Sabang sampai Merauke. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Menemukan semangat pewarta yang kontekstual dengan masa COVID ini. Nah, ini mau dimulai dari mana ya, Tina ya? Ada siapa aja Kak? Suster Yovita, adakah? Woi, Ada Suster Yovita dong. selalu yang terpilih pertama loh, Suster Yovita ini. Waduh. Ada bedanya enggak ini? Waktu Suster Merasul mewartakan zamannya sebelum ada COVID dan sesudahnya. Ini ada bedanya enggak, Suster? Terima kasih. Ya. Maaf, saya tetap menggunakan masker ya. Karena saya posisinya ada di rumah sakit nih. Jadi mohon maaf jika nanti tidak terlalu terdengar misalnya. Saya mencoba men-sharingkan dari awal pertemuan ini, saya memulai dengan peziarahan. Peziarahan sebagai apa? Sebagai seorang pewarta yang menitik beratkan kerinduan akan keselamatan jiwa-jiwa, baik jiwa-jiwa diri sendiri maupun jiwa-jiwa orang lain. Kalau tadi Sri Serafin mengatakan bahwa apa ada bedanya sih sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi, tentu berbeda, banyak sekali perbedaannya. Yang menjadi titik berat perbedaannya apa? Saat sekarang di era pandemi ini, kalau saya berada di posisi sebagai orang yang terjun langsung di dalam karya kesehatan, tentu perasaan, tentu pikiran, hati itu tersedot banyak ya, tersedot kelelahan. Jadi bukan enak-enak, tetapi sungguh-sungguh menyedot pikiran, perasaan, hati yang sungguh-sungguh harus ekstra, ya, harus ekstra. Maka ketika saya mencoba menempatkan posisi saya sebagai pewarta, apa sih sebenarnya bekal yang membuat saya masih bisa bertahan? Bekal yang pertama, saya juga tidak menyadari bahwa kita ini posisinya berada di meja yang sangat panjang, yaitu meja sebagai saudara Dominikan. Kalau tadi Bu Ratna selalu menyebut nama saya, Suster Yovita itu memberikan pengenalan tentang Dominikan, tetapi saya sendiri baru menyadari bahwa betul toh ya, kita ini sekarang ini di satu posisi yang sama, yaitu posisi sebagai saudara di dalam Ordo Dominikan. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan adalah ketika saya memulai dengan karya, saya selalu berbekal kepada komunitas saya. Apa yang menjadi bekal komunitas saya adalah doa bersama. Doa bersama, kemudian makan bersama di meja yang sama. Saya berangkat dari situ. Lalu saya mencoba untuk berangkat istilahnya mau menebarkan kasih kepada orang-orang yang ada di rumah sakit, yang tentunya saat-saat sekarang ini banyak mengalami hal-hal yang sungguh-sungguh ya, yang sungguh-sungguh membuat kita semua sport jantung. Dari sisi spiritual, memang kami lebih mendalam imannya. Karena sering kita doa, sering kita didoakan, sehingga kami percaya bahwa gereja pun mendoakan kami untuk selalu menyemangati kami di dalam mewartakan apa yang menjadi kekasan dari Dominikus adalah pewartaan demi keselamatan jiwa-jiwa tadi. Tetapi di sisi lain yang membuat kami sport jantung adalah dari sisi finansial tentu banyak menyedot pikiran dan perasaan, bahkan hati, bahkan harus bagaimana dengan menghadapi situasi-situasi yang seperti sekarang ini, karena mayoritas adalah pasien COVID.
90% di rumah sakit adalah pasien COVID. Jadi rasa was-was setiap kali mau berangkat ke pekerjaan itu ada sisi was-was ya. Jangan-jangan saya terpapar, jangan-jangan saya harus menghadapi mereka. Tetapi karena kita di garda depan, mau tidak mau, ini adalah panggilan untuk setiap saat kami harus berhadapan dengan baik pasien maupun situasi yang terjadi di karya kesehatan itu. Yang jelas bahwa di satu sisi kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pasien yang dihadirkan di tempat kami. Tetapi di sisi lain juga kita selalu bertentangan dengan yang namanya keadaan finansial yang mungkin kita harus berpikir panjang. Tetapi juga di sisi lain kita harus selalu berpikir tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah di mana kadang-kadang peraturan-peraturan pemerintah itu pun juga berubah-ubah. Ya memang itulah. Saya pikir Santo Dominikus mengajak kita, yaitu zaman kita seperti itu saat sekarang ini. Karena memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman kita seperti itu. Itulah yang kami selalu geluti di saat-saat sekarang. Itu Suster Serafin. Iya, terima kasih Suster Yovita. Tapi kok kayaknya tidak berkurang ya bobotnya ya. Walaupun harus putar-putar semuanya. Remuk redam gitu ya. Bahkan sampai Suster Yovita ini 2 kali loh kena COVID-nya. Jadi dengan layanannya juga ada imbas untuk diri sendiri. Terima kasih Suster Yovita. Ayo Tina, boleh tanya loh ini Tina. Iya. Terima kasih. Berikutnya siapa nih yang mau ditanya nih, Tina nih? Ya, yang masih ada beberapa tadi Dokter Meiki tidak ada, berarti ada Suster Ya, Emerita. sama Bu. Ya, ada Bu Weni, ada Bu Ratna, ada Suster Emerita. Baik, selanjutnya kita panggil Suster Emerita dulu ya, Suster ya. Oh ya, boleh. Suster Emerita. Terima kasih, selamat pagi Bu Tina. Ya, Suster. Langsung saja kah? Nah. Iya, Suster, langsung aja. Jadi baik, terima kasih banyak. Jadi kalau misalnya ditanya tentang perubahan pelayanan atau kerasulan di sebelum masa pandemi dan setelah pandemik, sebenarnya kalau sebelum pandemik posisi saya masih menyelesaikan studi ya. Jadi saya adalah angkatan pertama Sumpah Dokter di masa pandemik. Jadi tanggal 2 Maret 2020 itu kasus pertama di Indonesia ditemukan atau terdeteksi, dan tanggal 8 April 2020 itu saya baru Sumpah Dokter. Dan itu tanpa dihadiri oleh tamu undangan, dan itu hanya kami, dan itu pun dibagi beberapa sesi. Itu kebetulan pas menjelang PSBB pertama Jakarta. Nah, setelah itu tentunya ya mau nggak mau saya harus siap untuk menjalani perutusan terjun secara real di karya kesehatan dalam kongregasi, dan saya ditempatkan di komunitas Rowo Seneng. Itu menjadi saat peralihan bagi saya ya, pandemik itu saya harus menghadapi situasi karya, saya harus terjun secara langsung, dan sudah posisinya bukan lagi saya belajar dan harus dituntun oleh para konsulen, tetapi saya harus berani mengambil keputusan gitu terhadap situasi atau siapapun atau pasien atau kondisi apapun yang harus saya hadapi dalam kerasulan. Nah, yang saya bawa adalah ada satu dalam konstitusi itu yang mengatakan bahwa kita harus taat dengan sederhana dan rela. Dengan semangat iman, kita menerima dan melaksanakan apa yang diminta dari kita. Dengan rela, kita mengabdikan diri dalam pelayanan komunitas dan gereja. Kita taat dengan segala kekuatan akal budi dan hati, dengan segala kesanggupan, baik jasmani maupun rohani, dengan besar hati dan bebas. Nah, itu mungkin semuanya banyak yang tahu bahwa ini
proses studi itu bukan proses yang mudah juga untuk saya, menjadi proses di mana saya harus menerima, dan saat saya sudah menjalani sumpah dokter ya itu yang harus saya jalani. Sekarang tinggal saya taat dengan rela dan bebas itu. Nah, kemudian di Rawaseneng situasinya masih kondusif, tidak ada kasus-kasus COVID, dan karena memang ya jauh dari perkotaan juga. Tapi bulan September 2020 saya harus menjalani masa intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Nah, di saat itu ya saya harus mencoba untuk belajar dari situasi yang ada. Di saat kasus COVID semakin meningkat, saya harus terpapar secara langsung dengan pasien-pasien, dan kebetulan itu adalah rumah sakit polisi, banyak klaster-klaster yang terkena COVID dan harus semua hampir ya banyak yang harus dilarikan ke atau harus karantina di Rumah Sakit Bayangkara. Tetapi saya di komunitas Maguwo juga harus menjaga para suster. Saya tinggalnya di rumah retret sendiri gitu. Itu pun harus saya jalani untuk bisa menjaga semuanya, karena saya tahu bahwa segala situasi yang ada itu memang memberikan kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Bahkan mungkin ada yang takut ketemu saya saja takut karena saya setiap hari ada di rumah sakit gitu. Saya juga takut disuntik. Itu yang harus saya terima. Tetapi seperti Santo Dominikus itu selalu memberikan harapan bukan kekhawatiran, bukan ketakutan, apalagi banyak sekali hal-hal yang informasi-informasi di media sosial itu yang kebenarannya itu diragukan, tetapi sebagian besar masyarakat itu percaya. Awal-awal itu tentang jahe merah lah, tentang minyak kayu putih lah, dan itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan tidak mudah rupanya menawarkan kebenaran itu di tengah pandemik seperti ini gitu. Jadi bagaimana saya juga harus memiliki semangat studi untuk cari kebenarannya itu seperti apa, dan bagaimana saya juga punya keberanian untuk mengungkapkan mana yang benar, meskipun bahkan di meja komunitas pun belum tentu itu informasi yang saya sampaikan itu diterima gitu ya. Tapi ya itu faktanya bahwa disitulah saya juga belajar untuk bisa memahami situasi. Dan di rumah sakit sendiri ketika harus menghadapi pasien yang COVID ya awalnya memang takut, tetapi lama-lama ya kalau misalnya itu yang harus dijalani ya jalani saja gitu ya. Lebih pada saya pasrah saja, kalau misalnya toh saya harus terpapar ya pasti Tuhan juga memberikan itu yang terbaik untuk saya gitu. Dan ketika jadi berani mengungkapkan kebenaran ya. Iya, berani mengungkapkan di kebenaran masa gitu. COVID ini lebih tepat untuk menyampaikan hal itu sehingga baik suster maupun pasien bisa terlayani dengan baik. Terima kasih Suster Emerita. Sharingnya Suster Emerita. Jadi hal yang benar ya, memang dalam situasi seperti ini agak sulit juga ya, apalagi kita juga berhadapan dengan masyarakat desa ya. Iya betul. Itu wah, luar biasa itu. Wah, Suster, coba ini menarik banget ini ya. Coba Suster bayangkan ya, kalau dalam situasi yang seperti ini bayangkan aja, seandainya Dominikus itu ada sekarang ini, beliau akan mewarta seperti apa, Suster? Mungkin melakukannya. Coba bayangkan, Suster. Kalau saya sih, tidak kita tidak ikut dalam dunia yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan apa sih kontribusi saya? Jadi sama seperti waktu Dominikus melihat banyak orang yang kelaparan gitu. Dia tidak hanya berdiam diri saja, tetapi dia mengorbankan, rela menjual buku-bukunya untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Disitulah Santo Dominikus itu memberikan pengharapan kepada mereka gitu. Bahkan ketika Santo Dominikus makamnya dibongkar itu ternyata pun itu Dominikus pun memberikan pengharapan yang luar biasa. Banyak orang-orang yang ikut berdoa di situ dan itu merasa disembuhkan, dan dengan keharuman makam yang sama seperti waktu di Santo Dominikus dimakamkan. Saya rasa itulah yang
harusnya Santo Dominikus juga lakukan saat ini gitu ya, memberikan pengharapan bukan malah menambah ketakutan dengan misalnya share-share sesuatu yang sekarang yang mungkin fenomenal, tetapi sebenarnya kebenarannya itu belum nggak valid seperti itu ya. Itu kemudian ya lebih banyak banyak hal yang memang baru, penelitian-penelitian baru di situ mendorong kita juga untuk mencari kebenaran dan menemukan kebenaran, sehingga pewartaan selanjutnya itu benar-benar dari studi kita yang benar gitu, bukan hanya sekedar menerima informasi langsung di-sharekan gitu. Mungkin itu sih yang paling luar biasa. Terima kasih Sir Emerita. Bagaimana dengan Bu Weni dan Bu Ratna nih? Masa COVID ini aku bisa mengekspresikan jiwa pewartaku seperti apa ya? Apa dulu nih Bu Weni? Bu siapa dulu? Ibu Ratna atau ini? Suster, putus-putus suaranya, Suster. Bu Weni dibuka dulu, masih mute. Oh ya, mungkin karena pintunya saya tutup. Ya, Bu Weni dulu, silakan Bu Weni. Dibuka dulu. Iya, monggo. Pagi, Suster. Pagi. Saya kebetulan di rumah sakit itu kan sebetulnya bukan di bagian yang harus berhadapan langsung gitu. Cuman karena harus support teman-teman yang di garda depan dengan APD dan sebagainya, jadi otomatis semuanya juga kami di rumah sakit harus tetap masuk. Takut ya Suster, maksudnya setiap hari di rumah sakit itu yang kita jumpain kan ya orang sakit gitu, jadi yang kemungkinan yang akhir-akhir ini istilahnya 40%-nya itu positif gitu kan, kan lebih. Cuman ya pewartaan di masa ini yang kita harus hidup dengan itu ya Suster, mencoba berdamai dengan keadaan. Yang agak sulit seperti itu tadi kalau kita biasanya di meja perjamuan, jadi kita tuh makan siang kita bisa bareng-bareng dengan teman-teman gitu, di mana saat itu kita bisa sharing, kita bisa saling menguatkan. Tapi justru di saat sekarang ini makan bersama pun tidak boleh kan Suster. Jadi makan harus sendiri-sendiri, kita harus jaga jarak dengan teman pun waktu makan juga harus jaga jarak. Itu yang jadi tantangan ya untuk kita untuk ingin menjadi pewarta gitu. Tapi ternyata Suster masa COVID ini kita juga belajar karena kebutuhan untuk bersekutu. Dulu kami itu ada setiap bulan ada persekutuan gitu kan, persekutuan doa. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini kan tidak memungkinkan. Jadi, tapi ternyata dengan adanya teknologi, ya kita belajar dari meeting sehari-hari. Kita akhirnya pertemuan doa itu kita lakukan dengan Zoom, Suster. Dan bahkan luar biasanya, jadi biasanya itu kami per rumah sakit, karena offline kan ya, per rumah sakit. Di masa pandemi ini kita justru, kita bisa punya rutin yang dulu 1 bulan sekali, Suster. Sekarang persekutuan doa itu bisa 1 minggu sekali, Suster. 1 minggu sekali, dan itu di semua unit gitu ya. Jadi karena di Zoom, jadi kan jarak tidak menjadi masalah. Nah, itu yang kami yang digunakan, dan itu kami saling menguatkan satu sama lain. Karena di masa ini banyak sekali kedukaan, banyak sekali kehilangan teman-teman juga. Tapi itu yang menguatkan kami, Suster. Persekutuan doa itu. Iya, terima kasih banyak Bu Weni. Jadi ada model baru gitu ya. Ini sebetulnya rada spesial Bu Ratna, itu kenapa kami minta untuk, karena layanan baru pada zamannya pandemi ini transformasinya luar biasa Bu. Revolusi bahkan mungkin ya Bu Ratna ya. Revolusi pelayanan gitu ya. Boleh diceritakan Bu, apa sih selama masa COVID ini pelayanan mungkin cara, modelnya, intensinya yang baru atau apa? Monggo Bu Ratna. Ya, selamat pagi Suster, Romo, Bapak Ibu.
ya dalam masa pandemi di mana banyak orang mengalami hal-hal yang menyedihkan, menakutkan. Sebagai Dominikan awam, kita tetap bisa melakukan pewartaan dengan cara yang tidak perlu wah-wah, tidak perlu keluar rumah, tetap di rumah, yaitu dengan doa bersama, pendampingan doa. Sebenarnya acara doa bersama ini diprakarsai oleh Romo Andre, dan ini dimulai sejak bulan Maret tahun 2020, di mana saat itu Pak Sanjaya mulai kena COVID. Awalnya tuh suster begitu, Pak Sanjaya kena COVID, kita semua bingung karena Pak Sanjaya ya adalah pasien pertama dari Dominikan awam yang kena COVID nih. Romo Andre memprakarsai kita untuk mengadakan doa novena bersama setiap malam, di mana kita anggota Dominikan berkumpul bersama setiap jam 8, berdoa bersama, mohon kesembuhan untuk Pak Sanjaya. Tetapi Tuhan berkehendak lain, Tuhan lebih menyayangi Pak Sanjaya, kemudian Pak Sanjaya dipanggil pulang, kita tetap mendoakan pada saat itu, misa requiem dan sebagainya. Nah, setelah itu kita terus setiap hari sampai sekarang, setiap sore ada doa rosario bersama, dilanjutkan dengan misa yang dipimpin oleh Romo Andre. Nah, di situ semua orang boleh ikut, kita undang, terutama keluarga Dominikan, orang luar pun banyak yang non-Dominikan ikut juga, suster, dan boleh memasukkan intensi. Malah sekarang intensinya itu udah banyak sekali karena udah nggak bisa dibacain, jadi terpaksa pakai running thread. Dan menurut saya, dengan doa ini banyak orang terbantu, suster, di mana banyak orang ketakutan, sedih. Dengan didoakan itu, bagi yang sakit, yang tadinya udah putus asa, timbul harapan. Karena dia tahu bahwa di sebelah sana itu ada saudara-saudaranya yang setia mendoakan. Juga bagi yang ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarganya juga merasa agak ada sedikit hiburan karena tahu bahwa dia keluarganya tetap ditemani dalam doa. Saya rasa itu, suster. Iya, terima kasih Bu Ratna. Jadi dimulai dari Sir Yovita yang mengurusi finansial gitu ya. Suster Emerita yang bagian encus-encus. Ya. Kemudian Bu Eni manajemennya kayaknya ya. Kemudian Bu Ratna dari sisi spiritualnya, dari layanan doanya. Saya kira ini juga jadi wajah keluarga Dominikan di masa COVID ini. Seperti ini loh gitu. Iya Tina gitu kan ya. Suster Yovita mungkin masih ada sesuatu yang ingin disampaikan nih. Kalau Dominikus sekarang ada situasi suster gimana ya? Kira-kira dia mau omong apa nih kepada suster? Enggak, Suster Yovita. Buka dulu, masih mute. Sebelum mengakhiri pembicaraan sharing saya, apa sih sebenarnya ya di saat pandemi ini kita ini punya nilai-nilai apa ya sebenarnya yang perlu, yang wajib kita kita hayati, kita tekuni. Nah, saya menggarisbawahi dari 3 nilai, yaitu nilai iman, nilai harapan, dan nilai kasih. Mengapa saya menitik beratkan kepada nilai iman? Nilai iman yang saya rasa kita perlu gali terus-menerus dalam kehidupan kita sebagai seorang Dominikan,
bahkan kita sebagai anggota gereja pada umumnya, bahwa kita ini sudah diberi iman oleh Allah sendiri lewat Roh Kudus-Nya. Maka perlu itu terus-menerus dikembangkan secara ketika kita mencari dan melaksanakan kehendak Allah di masa kapanpun, terlebih pada saat pandemi ini, maka justru melalui iman itu kasih Allah bekerja di dalam setiap pewartaan kita. Lalu harapan apa sih yang kiranya di dalam masa pandemi ini? Kami sih tetap berharap bahwa Allah akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Tetapi kerinduan kita adalah kerinduan yang menantikan kehidupan abadi, yaitu adalah kehidupan bersama dengan Allah sendiri ketika saat sekarang, baik sekarang maupun yang akan datang. Mengapa saya titik beratkan pada ini? Karena ketika saya mengalami COVID yang pertama, saya hanya berpikir gini, karena waktu itu pertama menakutkan sekali ketika saya juga terpapar COVID, itu menakutkan, tetapi keluarga saya di komunitas itu selalu sangat was-was dengan kehidupan saya waktu itu. Jadi saya hanya mengatakan, udahlah suster, kalau memang Allah sudah berkehendak saya harus pergi dari dunia ini, ya enggak apa-apa gitu. Jadi kehidupan abadi yang baik itu mungkin itu saatnya saya harus terima waktu itu. Tapi inilah yang para suster meyakini bahwa kehendak Allah itu tentu akan kita terima bersama, tetapi sebagai anggota Dominikan saling mendukung, saling memberikan perhatian. Nah, itu yang saya rasakan pada saat-saat pandemi. Tetapi yang kedua, ketika terpapar yang kedua, saya merasa sudah, saya harus berdamai, seperti tadi Bu Weni sampaikan, berdamai dengan situasi itu dan menerima apapun yang Tuhan kehendaki. Lalu sebagai nilai kasih apa sih yang kiranya kita bisa berikan, yaitu sekurang-kurangnya kita mencobai mengasihi Allah lewat sesama kita, yaitu sesama siapapun yang dihadirkan, baik itu sebagai pasien, baik itu sebagai teman di dalam komunitas kita. Ketika sesama saya juga ada yang mengalami, saya bisa bersimpati, berempati kepada mereka-mereka yang mengalami hal yang sama. Lalu kalau seandainya Santo Dominikus itu hadir bersama kita saat ini, rasa-rasanya Santo Dominikus mengatakan seperti ini kayaknya ya. Lanjutkanlah apa yang telah saudara awali, bertahanlah pengabdian kepada Allah, tetaplah rajin dan bersemangat, jadilah orang-orang pendoa. Nah, dari pesan ini, maka kami yang dipercaya dalam mengembangkan karya di bidang kesehatan sangat bersyukur bahwa sampai saat ini di situasi pandemi masih bertahan, masih bisa berjalan kendati banyak tantangan dan kesulitan. Baik secara finansial, penyesuaian dengan aturan-aturan pemerintah yang berubah-ubah sewaktu-waktu, kemudian itulah di meja yang sama, di meja Santo Dominikus yang sama, kami masih terus mohon doa agar tujuan kerasulan di karya kesehatan itu tetap eksis, baik hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Suster Yovita. Ini seperti sudah menyimpulkan semua ungkapan kita ya. Iya, luar biasa. Iya. Percaya kematiannya, yang wafatnya. Tekunlah, lanjutkan gitu ya. Baik, terima kasih untuk Suster Yovita, Suster Emerita, Ibu Weni, dan Ibu Ratna. Nanti kita perlu membuat meja yang baru ya, Tina ya. Supaya pembicaraannya itu lebih sempurna gitu ya. Lengkap juga ya Suster ya, karena meja ini memang ada banyak hal. Kan segera pergi ke meja berikutnya nih. Ya, terima kasih banyak Suster Yovita nih, ada cat-cat khusus untuk Suster Yovita.
Dan Ibu Weni, Bu Ratna, Sir Emerita. Sama-sama. Bu Ratna ya, supaya remove ya. Suster foto dulu. Aduh. Oh iya, lupa betul. Oh, Bu Ratna sudah pergi, udah difoto Alex, Terima kasih banyak, Baik, terima Suster. kasih. Dan kita akan panggil yang berikutnya, Tina ya. Ya, kita akan panggil atau kita masuk di meja selanjutnya, Suster? Oh, masuk juga boleh, panggil nanti biar minta tolong teman-teman dari co-host ya yang memanggilkan. Jadi di meja kita itu bukan hanya sukacita dalam keluarga, betul, juga sukacita dalam pelayanan, betul sekali. Kita juga dalam hidup kita juga mengalami sesuatu yang memberatkan ya, dalam penderitaan dan duka. Karena meja kita juga meja yang apa ya namanya ya? Namanya juga meja bareng. Disitulah suka duka itu mengalir gitu ya. Betul sekali. Sharing itu mengalir. Tapi ini karena ini meja duka, kita siap-siap dulu ya, break dulu lah. Biar pada silahkan ambil minum dulu Bapak Ibu. Kita kasih waktu 2 menit atau 3 menit ya Tina ya. Boleh. Iya, silakan Bapak Ibu ya. Kita break sebentar 1 atau 2 menit. Masukin meja. Dan akan ditayangkan sebuah video. Iya, selama Bapak Ibu silakan boleh minum, ambil minumnya, snacknya karena kita akan rada panjang nih hari ini. Karena tadi mejanya panjang dan besar. Monggo Alex silakan.หนูมานี่กินอะไรไหมหนูไม่มีตังค์ค่ะไปนั่งก่อนเลย เดี๋ยวป้าทำให้กินทำไมป้าใจดีจังอะคะโอ้ยใจดีอะไรกันไอ้แค่ข้าวจานเดียวก็จะบอกให้นะมีคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีกพลอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูกถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิกไม่ดูแลตัวเองเรื่องมากแม่ไปก่อนนะรอไม่ถูกใจเราสักอย่างทำไมแม่โทรไปไม่ติดอะพลอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไงป่านนี้นี่คือรีบใช่ไหมพลอยก็กลับมาป้าแม่เป็นห่วงเนี่ยแม่ควรปล่อยพลอยบ้างอะข้าวผัดไก่ไข่เจียวไม่ใส่หัวหอมป้ารู้ได้ยังไงอะครับว่าหนูชอบอันนี้โทษนะคะเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะไม่เคยเห็นนะถ้าเจอเด็กคนนี้ก็ไม่มีตังค์ติดตัวฝากช่วยเอาข้าวให้เขากินด้วยคนที่บอกป้าก็คือคนที่อยากให้หนูอ่ะกลับบ้านมากที่สุดช่วงนี้ลูกสาวกำลังจะสอบเลยอยากให้แกกินของดี